Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita tetap semangat dan tetap sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat mengambil manfaat dan ilmu dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, karena semuanya lagi semangat hari ini, mari kita bersama-sama sebelum kita belajar pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil manfaatnya dan berkah. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, apakah semua adik-adik masih ingat materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Yaitu tentang, di situ sudah ada di layar, yaitu tentang relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah pelajari sedikit tentang relasi. Relasi itu apa, bentuknya seperti apa, dan penyajiannya pun gimana. Ada berapa kemarin? Yang masih ingat? Ada 3. Yang pertama apa? Silakan. Yang pertama, bagi yang masih ingat, semoga semuanya ingat. Yang pertama ialah dengan cara diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Yang ketiga, kita melakukan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjut saja. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Namun sebelum lanjut, ini Bapak kita akan sedikit mengulang materi yang kita pelajari tentang relasi. Di sini Bapak punya data siswa kelas 8E dan siswi kelas 8E. Di situ ada Gavin, Raffi, Dimas, Adit, Fajar. Ini Bapak ngambil namanya random ya, ngambil di sekolah mana Bapak gak tahu juga, di sekolah mana, terus daerah manapun Bapak gak tahu, jadi random aja Bapak ya. Untuk siswi kelas 8F nya ada Iza, Nikade, Dian, Debita, Indri, Ajeng, dan Syakila. Relasi yang akan kita gunakan pada himpunan ini yaitu dengan bersahabat dengan. Jadi kita melakukan relasi bersahabat dengan. Yang pertama itu Gavin. Gavin bersahabat dengan siapa? Dengan Iza. Ya, ini hanya bersahabat dengan Iza ya. Untuk Raffi, nah, masih ingat kan cara menunjukkan relasi dari himpunan A dan B ini dengan siapa, yaitu dari data yang sudah ada. Di sini Bapak kasih saja datanya. Jadi Raffi itu bersahabat dengan Nikade dan Dian. Selanjutnya ada Dimas juga bersahabat dengan Raffi bersahabat dengan 2 wanita ya, yaitu dengan Kade dan Dian. Untuk Dimas, ternyata Dian itu bersahabat dengan Raffi dan Dimas. Jadi Raffi bersahabat dengan Dian dan Dimas juga bersahabat dengan Dian. Dimas juga bersahabat dengan Anita dan Indri. Untuk Adit bersahabat dengan Aji dan Fajar bersahabat dengan Syakila. Semoga adik-adik semua masih ingat ya. Bapak lanjutkan. Selanjutnya ini contoh yang kedua yaitu suka mengendarai. Di sini Bapak lagi yang akan menentukannya, yaitu Gavin. Di sini suka mengendarai mobil ambulan. Oh bukan, mobil polisi sebetulnya. Jadi Gavin mungkin nanti akan jadi polisi ya, amin. Untuk Raffi suka mengendarai sepeda motor cowok ya di sini. Adit suka mengendarai mobil pemadam kebakaran dan Dimas suka mengendarai sepeda motor. Fajar suka mengendarai mobil ambulan. Oke, di sini masih ingat kan, ini merupakan salah satu cara kita menyajikan relasi dalam bentuk diagram. Selanjutnya, jika kalian mempelajari buku paket semalam, kalian akan menemukan sebuah gambar di gambar 3.8 di buku paket gambar matematika tentang bagaimana cara kita membaca sandi. Itu ada angka, ada huruf-huruf yang tidak bisa kita baca dengan mata telanjang atau tanpa ada kode-kode tersebut, kode-kode tertentu lah yang harus kita tahu. Kira-kira mungkin ada yang sudah bisa membacanya. Mungkin sangat sulit. Tapi setelah adanya gambar ini, di bawahnya telah diberikan sebuah kode yang dapat membantu kita untuk membaca kata ini atau sandi ini. Berikut kodenya. Jadi ketika ada huruf D di gambar itu artinya A. Untuk E itu B, untuk F itu C dan seterusnya. Jadi untuk huruf yang ada di sini itu ada di sebelah bawah dan A yang di atasnya adalah huruf sebenarnya. Jadi ini gimana caranya kita menggunakan kata sandi ya untuk
banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kata sandi ini. Tapi kita akan mencoba untuk mencari arti dari huruf-huruf yang ada di gambar ini. Yang pertama itu ada N, X, Q, F, L, Q, B, dan D. Oke, untuk N itu berada tepat di huruf K. Berarti di sini K. Untuk X silakan dicari. Ya, untuk X itu O. Untuk Q itu N. Nah, Q itu N. Untuk F. Untuk F itu silakan teman-teman dicari. Nah, ini di sini ya, di C. Berarti F itu C. L itu O. Q N. B itu Y di sini belakang ya. B itu Y dan D itu A dan D itu A. Berarti dapat kita artikan ternyata N, X, Q, F, L, Q, B, D itu dapat kita baca kunci. Begitupun seterusnya. Yang kedua ada lihat, yang ketiga G dan E yaitu dan seterusnya. Sehingga kita dapat membaca surat yang ada di gambar itu, yaitu banyak kuncinya lihat di bawah pot awan. Model keren kan ya. Sekarang kita belajar tentang bahasa sandi. Jadi kalian jika ingin kalian memberikan memberikan informasi kepada teman Anda, tapi Anda tidak ingin teman-teman yang lain tahu, Anda bisa melakukan teknik ini, teknik kata sandi ini, kata sandi dengan rumus-rumus tertentu. Jadi kita sebagai kalian sebagai anak matematika juga bisa menggunakan kata-kata sandi seperti ini. Keren kan? Oke, selanjutnya, nah dari 3 contoh di atas yang tadi tentang sahabat, tentang suka mengendarai, dan tentang kata sandi, apakah mereka itu fungsi? Hubungannya fungsi apa? Dari ketiga itu manakah yang merupakan fungsi? Nah, untuk mempelajarinya, karena itu, karena hari ini tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan berusaha untuk belajar bagaimana kita mengenal lebih jauh tentang fungsi. Relasi itu sudah pasti fungsi. Jadi artinya relasi yang kemudian adalah pemetaan hubungan A dengan hubungan B dengan itu ya. Nah, fungsi ini merupakan kelanjutan dari relasi. Jadi relasi itu sudah pasti fungsi, namun fungsi belum tentu relasi. Oh, kebalik, sorry. Fungsi itu sudah pasti relasi, namun relasi belum tentu fungsi. Dari mana alasannya? Bagaimana cara kita mempelajarinya? Kita lanjut saja. Nah, ketika fungsi, dia itu mempunyai syarat-syarat yang harus ada di dalam sebuah relasi. Seperti yang ada di slide Bapak ini, yang pertama itu semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi relasi yang semua anggota himpunan A itu memiliki pasangan dan semua himpunan B itu disebut dengan fungsi. Nah, dan tidak bingung, Bapak kasih contohnya. Nah, di sini Bapak kasih himpunan A ada Gavin dan Raffi, dan himpunan B ada Anya, Listi, dan Dinda. Nah, di sini coba kita pasangkan menurut anggap saja sahabat dengan lagi ya. Gavin sahabat dengan, nah anggapnya Gavin sahabat dengan Anya, Raffi sahabat dengan Listi. Menurut aturan nomor 1, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, karena semua di himpunan A memiliki pasangan dan tidak ada yang jomblo atau tidak ada yang tidak memiliki pasangan, maka relasi tersebut sudah bisa disebut dengan fungsi. Paham? Bapak kasih contoh yang kedua. Bagaimana jika kita tukar posisinya, di mana himpunan yang B tadi menjadi himpunan A dan himpunan A menjadi himpunan B. Sekarang kita pasangkan dengan relasi yang sama. Nah, apakah gambar kedua ini atau diagram panah yang kedua ini merupakan fungsi? Ini atau tidak? Menurut kalian? Menurut Bapak itu bukan fungsi. Kenapa? Karena sudah jelas di syarat yang pertama. Di syarat yang pertama, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, di sini kan masih ada Dinda. Ya, Dinda ini tidak mempunyai pasangan di himpunan B. Oleh karena itu, diagram panah ini merupakan relasi tapi bukan fungsi. Dapat dipahami? Jadi dia itu bukan fungsi. Nah, yang diagram pertama ini adalah fungsi. Selanjutnya, aturan kedua. Semua anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal.
Ini harus ditekankan pasangan tunggal dengan himpunan anggota B. Bapak kasih contoh 1. Nah, di sini ada Gavin, Raffi, dan Adit, dan di himpunan B ada Anya, Listi, dan Dinda. Bapak pasangkan dulu mereka berdua. Himpunan A dan himpunan B. Nah, menurut adik-adik semua, itu merupakan sebuah fungsi atau bukan? Disesuaikan dengan syaratnya. Oke, cara yang mengetahuinya gampang sekali. Adik-adik lihat dulu syarat pertama yang harus dipenuhi. Semua anggota A memiliki pasangan dengan semua anggota B. Lihat ini anggota A, ada 3 ya, ada 3. Dan semuanya memiliki pasangan di anggota B. Gavin dan Anya, Raffi dan Listi, Adit dan Listi. Dan yang kedua, semua anggota himpunan A, karena sudah lolos ya, untuk yang syarat pertama sudah lolos. Untuk yang kedua, semua anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal dengan himpunan anggota B. Adakah di sini anggota A yang memiliki pasangan lebih dari 1? Gavin hanya dengan Anya, Raffi hanya dengan Listi, Adit hanya dengan Listi. Jadi mereka tidak bercabang di himpunan A. Oleh karena itu dia bisa kita sebut dengan C. Untuk yang kedua, Bapak tetap dengan jumlah yang sama, 2 dengan 2. Bapak akan pasangkan seperti ini. Oke, kita tes yang untuk yang pertama. Apakah semua anggota A memiliki pasangan di anggota B? Ya, benar. Semua anggota A sudah memiliki pasangan. Jadi tidak ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Itu sudah lolos untuk syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, apakah semua anggota A memiliki pasangan tunggal? Untuk Anya, oke, Anya setia, Anya hanya dengan Gavin. Tapi untuk Listi, Listi di sini ternyata dia bersahabat dengan Gavin dan juga bersahabat dengan Raffi. Jadi dia tuh bercabang, tidak tunggal. Tujuannya tuh memiliki 2 pasang juga. Maka karena kesalahan Listi mempunyai 2 pasangan, tidak 1 pasangan saja, maka diagram panah yang kedua ini tidak bisa kita fungsi atau dia ini bukan fungsi. Dapat dipahami? Jadi ada 2 syarat relasi itu disebut fungsi. Yang pertama, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Yang kedua, semua anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal dengan himpunan anggota B. Bisa dipahami? Nah, setelah belajar ini semoga adik-adik semua paham ya, mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi, mana yang relasi, mana yang bukan relasi. Karena relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Syaratnya yang pertama, semua himpunan A tidak boleh ada yang jomblo atau tidak boleh ada yang punya pasangan. Semuanya harus punya pasangan. Syarat yang kedua yaitu semua himpunan anggota A itu atau himpunan yang pertama itu tidak boleh bercabang atau tidak boleh punya 2 pasangan, atau lebih keren lagi tidak boleh selingkuh. Nah, itu ya beberapa dibahas. Oke, itu saja untuk hari ini. Agar adik-adik semakin paham dan semakin lancar untuk mempelajari apa itu fungsi dan bukan fungsi, silakan kerjakan latihan halaman 102 nomor 3 dan 4 saja. Silakan dikumpulkan. Kalau bisa hari ini ya, tapi kalau misalnya ada kendala internet atau apapun, ya bolehlah maksimal besok lah, Jumat. Apa nanti kalau nggak ada kendala jangan lupa hubungi Bapak, nanti Bapak bantu, oke? Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik dapat mengerti materi yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa untuk hari Selasa kita akan latihan soal lagi tentang fungsi dan relasi, semoga. Dan untuk agar adik-adik ini semakin mudah lah, karena untuk fungsi dan relasi ini kita akan menggunakannya di materi-materi ke depan, pasti bagus. Oke. Juga adik-adik jika gabut ya ataupun kurang kerjaan gitu, adik-adik bisa mencari relasi-relasi yang ada di sekitar adik. Nah, misalnya apa saja sih? Misalnya sandal siapa saja, misalnya adik rumahnya adik ada 4 orang dan sandalnya banyak, kan? Adik harus sambung-sambungin, ayah sandalnya ini. Banyak sekali fungsi dan relasi di kehidupan sehari-hari. Karena itulah mata petika merupakan dasar dari ilmu. Ya mungkin itu cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Keluar langwinya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum.